Hi guys, good morning. How are you today? Yes, of course, Miss Daisy. Believe that all of you always stay healthy and also happy. So today, I would like to explain in more detail about what is question text. So let's get started. So question text, what is that? Yes, question tags are short form at the end of statements. They are mainly used in speech when we want to confirm something or we want to find out if something is true or not. Sebenarnya apa sih question text itu? Jadi question text itu adalah pertanyaan singkat yang sering terdapat di akhir kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya itu seperti kan, bukan, iya. Nah, seperti itu hanya sebagai penekanan saja. So this is the important part you need to remind about the structures of question tag. Yeah, we use a positive question tag after a negative statement. And the second, we use a negative question tag after a positive statement. Jadi ketika kita mau membuat question text, rules-nya adalah auxiliary plus subject pronoun. Apa sih itu auxiliary? Ya, auxiliary itu adalah kata bantu. Contohnya is, am, are, have, must, do, does, dan lain-lain. Nah, kalian bisa cari lebih banyak auxiliary di internet. Nah, untuk subject pronoun kita sudah pernah bahas bahwa subject pronoun itu contohnya I, you, they, we, she, he, it ya. Jadi, ketika mau membuat question text itu harus ada auxiliary plus subject pronoun. Nah, di sini question text ada dua rules-nya. Yang pertama, ketika kalimatnya negatif, maka harus diikuti dengan positif question tag. Tetapi kalau kalimatnya positif harus diikuti dengan negatif question tag. Now look at the example. Nah, di sini ada contoh yang pertama, kalimatnya berbentuk positif. Dan question tag-nya harus negatif. Jadi, kalau kalimatnya positif di awal, maka harus diikuti dengan negatif question tag. Untuk kalimatnya, it is a great day. Question text-nya, isn't it? Nah, contoh di sini subjek pronoun-nya itu adalah it. Kemudian auxiliary-nya adalah is. Dan bentuk kalimatnya yaitu positive statement. Jadi, question tag-nya juga harus diikuti dengan auxiliary plus subject pronoun dan harus negative meaning atau negative question tag. Nah, jadi jawabannya isn't it? Yang artinya ini hari yang menyenangkan kan? Nah, kemudian contoh yang kedua, negative statement. Jadi, question text-nya itu harus berbentuk positive question tag. Nah, contoh kalimatnya, you don't know her. Negative question tag, do you? Nah, seperti rules yang sebelumnya, kalau kalimatnya negatif harus diikuti dengan positive question tag. Dari mana tahu itu negative statement? Ya, karena di sini ada kalimat don't atau yang artinya do not. Dia negatif ya. Nah, kalimatnya menggunakan subject pronoun you. Auxiliary-nya yaitu do. Jadi question tag-nya harus berbentuk positive tag dan harus menggunakan auxiliary plus subject pronoun.
yaitu do you, yang artinya dalam bahasa Indonesia, kamu tidak tahu dia kan? Jadi kalau kalimatnya positif, maka harus diikuti dengan negative question tag. Tetapi kalau kalimatnya negatif, harus diikuti dengan positive question tag. Nah, di sini ada contoh lain dari question tag yang menggunakan positive statements. Nah, ingat kalau positive statement berarti diikuti dengan negative tag. Nah, kita lihat yang pertama, she is cooking. Nah, subjeknya yaitu she. Auxiliary-nya adalah is. Nah, kalian bisa tambahkan verbnya atau objeknya cooking. Ini kalimatnya yaitu positif ya. Jadi karena kalimatnya itu positif, maka question tag-nya berubah menjadi negatif. Ya, yaitu auxiliary plus not plus subjeknya. Yaitu auxiliary-nya is, tambahkan not, kemudian jangan lupa subjeknya menjadi isn't she, yang artinya dia sedang masak kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk contoh yang lainnya kalian bisa lihat dan pahami seperti yang Miss sudah jelaskan sebelumnya. Karena rulesnya sama saja. Kalau dia positive statement harus diikuti dengan negative question tag. Nah, kemudian contoh lain dari kalimat yang negatif ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, it isn't knowing. Nah, di sini kenapa dikatakan negatif? Karena ada not-nya ya. Dan subjek, jangan lupa di sini pakai subjeknya it, auxiliary-nya is. Maka question tag-nya harus diikuti dengan positive question tag menjadi is it, yang artinya tidak sedang turun salju kan? Begitu. Nah, untuk contoh lainnya, you just need to remind if the statement is negative, it should be followed by positive question tag. Ya, kalau kalimatnya negatif, maka harus diikuti dengan positive question tag. Begitu ya. Paham ya? Now, quiz 1. Number 1. My sister and I really like cat. So what is the answer? Yes, the answer is D. Don't we? So why D is the correct answer? Yes, because the statement is positive statement. And it should be followed by negative question tag. Ya, karena kalimatnya di sini adalah kalimat positif, yaitu kalimat positif present tense, ya. Makanya harus menggunakan atau diikuti dengan question tag negatif. Kenapa pakai we? Ya, seperti yang Miss sudah katakan sebelumnya, rulesnya adalah auxiliary plus subject pronoun. Nah, subject pronounnya harus ada satu saja. Karena di sini subjeknya adalah my sister and I, dan karena ada I-nya, maka bisa digabungkan menjadi we. Nah, kenapa kok pakai do bukan are? Ya, karena kalimatnya adalah present tense ya. Dan di kalimat ini tidak ada kata auxiliary are. Makanya di sini menggunakan present tense, yaitu auxiliary-nya do. Kenapa tidak pakai does? Ya, karena kita lihat lagi tadi subjeknya adalah my sister and I, yang bisa digabungkan menjadi we. Makanya menggunakan auxiliary do bukan does. Kalau di sini subjeknya adalah she, dia akan menggunakan does. Begitu ya. Now the second quiz.
am a smart and talented student. So what the answer is? Yes, of course. The answer is D. Are not I? Kalau subjeknya itu adalah menggunakan I am, maka the question text harus diikuti dengan aren't I atau are not I. Nah, kemudian kalau subjeknya I am not, question text-nya harus positif. Am I? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kenapa begitu, Miss? Kenapa menggunakan I am? Question text-nya itu harus aren't I? Kenapa bukan am not I? Ya, karena untuk case I am itu berbeda dengan yang lain. Jadi, memang seperti itu. Kalian harus menggunakan aren't I jika kalimatnya menggunakan I am. Nah, jika kalimatnya menggunakan I am not, maka question text-nya harus berubah menjadi positif. Jadinya am I. Gitu ya. Jadi harus diingat untuk yang menggunakan subjek I am dan I am not. And the last, nobody was here. So, what is the answer? You have to answer this question and send your answer to my WhatsApp. Jadi untuk kuis yang ketiga, kalian jawab sendiri dan kirim jawabannya ke WA Miss Desi. So that's all for today. Thank you for nice attention and see you in next meeting. Bye-bye.